A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Sukri Adnan San Safira Sido Kepung Buduran ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Masailut Ta'lim atau sering dikenal dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sakmangke faslun idzastabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada. Ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan atau lebih yang menjadikan kita itu ragu, air yang ini atau air yang ini, yang satu atau yang satunya lagi yang harus saya pakai, karena tadi informasinya salah satu dari kedua air ini itu terkena najis. Supaya tidak keliru, niku diwajibkan untuk berijtihad ketika tidak ditemukan lagi selain air dua tersebut. Tapi kalau airnya itu banyak yang lain yang tidak perlu ragu, maka boleh mau kita ijtihad memilih dari air yang dua itu, atau kita lebih jauh dari rasa ragu milih air yang lain saja. Itu nanti digunakan untuk selain bersuci saja, digunakan untuk nyiram kembang, kan? Nah, niki menjelaskan tentang yang seperti itu. Idzastabaha nalikane serupa, samar, alaihi ing atase wong apa tahirun, sesuatu sing suci, bisa juga baju. Kelambi sing kecipratan najis, baju yang terkena najis kemarin yang mana ya? Sarung yang kena najis kemarin yang mana? Sama-sama dicantolkan misalnya di nah itu sama. Atau debu mau digunakan untuk tayamum, ini debu mustakmal, yang satunya lagi tidak. Katanya salah satu itu ada yang sudah dipakai untuk tayamum. Dihadapkan pada dua pilihan, yang satu suci, yang satu bimutanajjisin kelawan banyu atau debu atau baju atau yang lain. Sandal misalnya yang terkena najis, bukan yang najis lengi. Bahasa bimutanajjisin itu dua-duanya itu asalnya suci, tapi salah satu ada yang terkena najis. Kalau yang satu itu suci, yang satu najis, tidak perlu diijtihadi, kita tayamum saja, karena resikonya nanti yang satu itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kalau najis itu. Kalau mutanajis itu masih asalnya masih suci. Najis
itu yang asalnya memang najis. Dalam bahasa fikih itu seperti yang pernah disampaikan, itu ada istilah najis, ada istilah mutanajis. Najis itu untuk menunjukkan benda atau sesuatu yang memang dari sananya, dari asalnya itu memang dihukumi najis. Seperti air seni, dari semua hewan termasuk manusia, kotoran, darah, muta-muta itu dari asalnya memang sudah dihukumi najis. Itu namanya najis. Ada yang asalnya itu suci, tapi karena terkena najis namanya mutanajis. Tapi dalam bahasa kita sehari-hari biasa menyebutnya juga najis. Niki kerancuan kita. Sarungnya najis, padahal sarung itu asalnya suci. Kalau kena najis itu namanya mutanajis. Tapi kita kan biasa menyebut bajunya najis, lantainya najis. Harusnya itu kalau ikut definisi fikih lantainya mutanajis. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita paham. Karena bahasa itu memang serapan mengambil dari bahasa lain itu seringkali mengalami pergeseran. Najis itu dari bahasa Arab, mutanajis itu bahasa Arab. Tapi ketika masuk Indonesia, yang masuk cuma najis saja, mutanajis tidak dikenal. Nggih kan? Orang kalau dikatakan mutanajis tidak tahu, orang awam. Tapi kalau kita pernah mengaji fikih seperti ini, oh mutanajis itu yang benda yang asalnya suci, meja misalnya, lantai, baju, air, asalnya suci. Terkena najis itu namanya mutanajis. Mutanajis itu bisa disucikan. Tapi kalau najis itu tidak bisa disucikan. Ya nopo pipis niku air seni supaya bisa menjadi suci? Nggih, tidak bisa. Kecuali dimasukkan ke dalam kolam atau sungai, lah niku menjadi lebur, istilahnya istihlak, hilang, nggih, kalah dengan jumlah volume air yang melimpah itu, sehingga kolam yang besar itu tidak lagi dihukumi mutanajis, apalagi najis. Air seninya yang masuk ke situ itu sudah lenyap, lenyap, dianggap tidak ada, sehingga yang dihukumi tidak lagi air seninya itu yo kolam itu, air kolam atau air sungai atau air laut itu. Lah niki yang ragu, yang bikin orang itu harus memilih, itu yang satu suci, yang satu mutanajis. Suci tapi infonya itu terkena najis. Cuma kita tidak tahu yang sebelah mana. Kalau kita tahu ya tinggal memilih. Tidak perlu ijtihad. Wah kuru mang sing kecipratan tadi yang terkena air kencingnya kucing itu yang ini. Kalau dia samar maka ijtihado sapa wong dengan alamat-alamat, tanda-tanda korenah, misalnya nopo airnya ini bergerak, baru saja ada kucing masuk, jangan-jangan lah niku dhek ragu ada kucingnya itu pipis di salah satu ini, atau saya lihat tadi kucingnya itu habis makan bangkai tikus terus masuk ke sini, jangan-jangan dia minum salah satu air yang ada di 2 bak ini, kebetulan diletakkan di bawah misalnya. Nah itu dia bisa memilih dengan cara melihat, oh yang ini airnya tenang, yang ini kok bergerak, wah ini kemungkinan kucingnya menyentuh, minum lidahnya dimasukkan ke sini.
Nah, yang seperti itu maksudnya ijtihada itu, dengan berbagai tanda yang bisa membawa dia kepada don, prasangka, walaupun tidak pasti karena tidak melihat secara langsung. Kemungkinan karena lihat tanda-tanda tadi. Kalau misalnya sama-sama tenang, bisa mungkin dicium baunya, aromanya, atau warnanya. Nek rodok tego titik ya diincipi rasane be berubah, nanti berkumur lagi misalnya. Atau mendeteksi dari kemungkinan kalau melihat posisinya air yang ini itu lebih dekat dengan pintu, kemungkinan masuk langsung minum, sementara yang satunya agak jauh, kemungkinan tidak atau kecil untuk dipilih itu yang terkena najisnya kucing tadi misalnya lah. Pendeteksian seperti itu, kemungkinan itu harus ketika airnya itu memang cuma 2 itu. Tapi kalau ternyata airnya itu masih bisa kita menggunakan air yang lain, keran ini kisik mengeluarkan air, ya kita pakai air ini saja, nggak perlu yang 2 ini. Yang 2 yang bikin terus. Yang 2 yang bikin kita ragu ini kita gunakan untuk selain bersuci saja. Selain digunakan untuk wudhu, selain digunakan untuk mencuci baju yang sifatnya mensucikan, misalnya digunakan saja untuk nyiram kembang atau yang lain yang tidak harus dengan air yang suci mensucikan. Nah, yang dibahas itu ketika airnya itu cuma itu, tidak ada pilihan lain. Lah niku maka wajib berijtihad. Tapi kalau ada nggak wajib, malah yang baik kita ambil yang yakin. Kata baginda Nabi kan begitu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bikin kamu ragu menuju yang kamu tidak ragu. Wah, ini saya ragu ini. Yang ini tidak ada keraguan, milih ini saja. Yang ragu itu ditinggal karena ragu, mamang, syak itu celah pintu masuknya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu celah pintu masuknya setan itu. Makanya kalau ragu segera ambil keputusan. Jangan ragu itu dipelihara, dibiarkan. Ambil keputusan, ijtihad itu supaya tidak ragu. Oh, enggak. Walaupun nanti kesimpulannya itu bukan qot'i, bukan pasti, tapi donni. Kemungkinan besar 90%, 80%, tidak 100% karena tidak melihat sendiri misalnya. Kalau melihat sendiri, loh aku roh kucingnya ngoyo nduk kene. Nah, itu yang satunya pasti suci, yang ini yang mutanajis. Itu yakin 100% karena kita melihat langsung. Watatoharolan bersucio sapa wong nggih. Gaweo sesuci sapa wong bima kelawan barang entah air. Kalau itu untuk bersuci. Kalau misalnya baju ya kita pakai yang kita ijtihadi suci tadi. Bima kelawan barang donna kang nyono sapa wong yang dia itu menduga, karena dengan ijtihad itu sifatnya doni. Beda dengan melihat langsung itu qot'i. Nah, niki sebentar lagi ada ru'yat Ramadan, ada hisab. Lah ru'yat itu qot'i, hisab itu doni. Menghitung itu doni. Kalau melihat itu qot'i. Makanya Rasulullah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu untuk memilih yang qot'i. Yang qot'i itu tidak ada ragu.
Kalau doni itu bisa benar, bisa tidak. Nggih. Nah niku jadi hukum itu, kesimpulan itu ada dua, ada qot'i, ada doni. Dalil juga begitu. Nggih. Quran itu qot'i. Hadis itu ada dua, ada yang qot'i, ada yang doni. Yang qot'i itu yang hadis yang mutawatir. Sahabat yang meriwayatkan itu lebih dari 4. Kemudian diriwayatkan lagi, diceritakan ke level bawahnya tabi'in, itu juga lebih dari 4 yang meriwayatkan. Level bawahnya lagi tabi'in juga banyak. Terus banyak diriwayatkan dari orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak, bukan satu. Nah itu derajatnya nanti mutawatir, pasti qot'i. Sebab Rasulullah tidak pernah dusta, tidak mungkin dusta. Apa yang beliau sampaikan hak, benar. Dan yang meriwayatkan ini orang banyak. Yang mana orang banyak dari setiap level, tobakoh, tingkatan itu tidak mungkin sepakat berdusta. Tidak mungkin. Tidak mungkin sepakat berdusta. Karena mereka orang-orang pilihan. Sudah ada ajarhu wa ta'dilnya. Sudah ada penelitian terkait kepribadian, keilmuan, hafalan, kecerdasannya. Semuanya orang istimewa dalam jumlah yang banyak, orang pilihan, orang baik, tidak mungkin sepakat dusta. Nah yang seperti ini nanti masuk hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad, yang rawinya itu cuma 1, 2 di tiap levelnya itu. Sebagus sekualitas apapun orangnya, kalau cuma 1, 2 itu kemungkinan ya dan tidaknya itu ada. Betulkah ini sabda Rasul? Karena yang cerita cuma orang 1, 2. Meskipun orang 1, 2 itu orangnya jujur, orangnya terpercaya, hafalannya bagus, beliau ulama, tapi cuma 1 itu. Nah itu nanti ahad itu hadis yang level doni itu, ahad itu nanti dibagi 3 nih kok. Ada yang sahih, kalau per level ini 1, 2 orang yang meriwayatkan itu orangnya berkualitas semua, memenuhi kriteria syarat-syaratnya sebagai hadis sahih. Nah itu masuk. Jadi sahih itu cabangnya ahad. Kalau tidak mencapai itu nanti hasan. Sahih ada 2, lidzatihi sama li ghairihi. Hasan ada 2, lidzatihi li ghairihi. Dhaif lebih banyak lagi, lebih dari 30 klasifikasinya itu. Nah, yang ahad ini baik sahih, hasan maupun dhaif itu sifatnya doni. Artinya kalau kita tidak memakainya, kita tidak menggunakannya itu, kita tidak bisa disebut mendustakan Nabi. Kita tidak dikategorikan murtad kasarannya. Tapi kalau yang mutawatir ini murtad, sama saja mendustakan Nabi. Kalau yang ini doni itu bisa benar, bisa tidak. Bisa memang itu sabda Nabi, bisa juga tidak. Nah, niku hadis ahad, cabangnya sahih, hasan, dhaif itu. Niku cabang. Kalau yang mutawatir itu qot'i. Lah niki ijtihad itu sifatnya doni. Tapi don itu sudah bisa dipakai sebagai dasar pegangan orang untuk melangkah. Nggih, dugaan kuat nih loh. Jadi kalau level paling atas yang 100% itu namanya yakin. Nggih, yang paling atas ini yakin. Di bawahnya itu don. Don itu di bawah 100, di atas 50 itu don. Kalau 50 ini namanya syak, ragu, 50-50 antara ya dan tidak, itu bingung. Betul-betul imbang, 50% ya, 50% tidak. Lah niku syak. Lah kita itu ketika levelnya syak itu naikkan ke level don. Syukur-syukur yakin. Dengan ilmu itu loh. Dengan ijtihad, dengan ilmu itu supaya levelnya naik, jangan syak.
Di bawahnya syak itu ada namanya waham. Wahmun itu praduga. Bukan menduga tapi mempraduga. Jadi kemungkinan kelirunya itu lebih besar. Ada dugaan. Jadi yanya itu yanya itu lebih kecil daripada tidak. Coron jenengan mantep ngonten cocok ngonten cocoke niku nisor di bawah 50% itu waham. Ganjele doati itu lebih besar, lah itu waham. 0% nggih niku batil niku, perkara sing batil, perkara sing haram, perkara yang khotok, yang pasti salah, nah itu 0%. Kalau yang ini pasti benar 100%. Lah niku tingkatan-tingkatannya. Kita kalau bisa dua niki, yakin dan don niki. Lah don itu sudah bisa dipakai untuk pegangan landasan berpijak di dalam melangkah. Agama masih mentoleransi kalau don itu. Tapi kalau syak itu kita disuruh meninggalkan. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk niku. Pilih yang yakin. Jenengan sholat misalnya dapat 2 rakaat atau 3 rakaat. Kan kadang begitu ya. Lah itu yang pasti yang 2. Yang 3 itu yang ragu. Karena jenengan ragu 2 atau 3 itu sebenarnya sama dengan jenengan ragu begini. Sudah 3 atau belum? Kalau 2 sudah. Sudah 3 atau belum? Jadi yang ragu itu 3. Maka ambil yang pasti 2. Aku oleh 2 rakaat, opo oleh 3 rakaat. Nah itu yang 2 pasti sudah. Tapi apakah sudah 3 atau belum? Lah 3 itu yang masih tanda tanya. Maka 3 itu yang dihindari. Kita ambil 2, terus ditambah lagi 2 rakaat sholatnya itu. Misalnya isya, duhur atau asar. Lalu sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sunnah sujud sahwi. Sunnah tapi nggih, sujud sahwi itu tidak ada yang wajib. Jadi misalnya imamnya itu lupa tidak tahiyat awal, nanti ternyata sebelum salam lupa lagi tidak sujud sahwi, mboten napa-napa, salatnya sah. Nggih. Imamnya salam, jenengan salam mawon ndak apa-apa. Atau kalau panjenengan mau setelah imam salam tapi panjenengan masih disunnahkan juga atau boleh dan sunnah juga untuk sujud sahwi sendiri tapi setelah imam salam. Berarti posisinya jenengan itu selesai imam salam statusnya sendiri. Kalau statusnya sendiri berbeda dengan imam tidak masalah karena imamnya sudah lepas, sudah selesai. Yang tidak boleh itu berbeda dengan imam dalam kondisi yang mencolok. Fahishatul mukhalafah istilahnya dalam fikih itu. Dengan perbedaan yang mencolok. Imamnya tahiyat awal, makmumnya tidak mau berdiri. Alah tasih sunnah wis kadung ngadeg Sudah terlanjur berdiri, imamnya duduk tahiyat awal, makmumnya tidak mau turun. Wong atase sunah, engko gak wurung imame yo ngadeg. Wis tak enteni karo ngadeg kae. Ya. Lah yang seperti ini batal salatnya makmum. Karena dia posisinya itu berbeda yang mencolok. Makmum harus kembali duduk sebab makmum itu punya kewajiban. Betul, tahiyat awalnya sunnah, tapi makmum itu punya kewajiban mutaba'atul imam. Mencocoki dengan imam itu wajib bagi makmum, tidak boleh kontra yang mencoloknya itu sangat mencolok perbedaannya itu. Jadi misalnya imame kunut, makmum tidak kunut tidak masalah, asalkan tetap sambil posisi berdiri. Karena kunut itu sunnah. Yang tidak boleh itu makmumnya sujud. Wis tak enteni karo sujud ae pegel aku nek karo ngadeg iki suwe. Aku tak sujud sik ae wis enak engko karo sujud, tak entek. Lah yang seperti itu yang batal. Nggih.
Karena dengan perbedaan yang mencolok. Mboten lupa mendahului lho nggih. Seandainya lupa mendahului, makmumnya kebablasan sujud tapi imamnya masih berdiri kunut, makmum harus berdiri lagi. Meskipun makmum tidak untuk ikut kunut. Yang penting tidak mencolok. Masalah ngangkat tangan itu kan sunnah. Kunut tanpa ngangkat tangan itu juga sah. Juga bisa disebut kunut. Ngangkat tangan itu kesunahan tersendiri. Nggih. Tanpa ngangkat tangan nggih bisa disebut kunut. Nggih. Imamnya ndak kunut, makmumnya kepingin kunut, kunut saja tanpa mengangkat tangan. Nggih. Tidak mencolok, ndak apa-apa. Yang mencolok itu imamnya berdiri, makmumnya duduk atau sujud. Imamnya duduk, makmumnya berdiri lah niku mencolok. Nggih. Merusak jamaah karena kontra yang sangat. Nah niku ngoten. Niku ijtihad. Nggih. Walau a'ma senajan anane wong sing ragu sing serupa itu adalah orang yang ngapunten napa akma, yang wuto, yang tunanetra. Tapi dia dapat informasi, Mas, air yang di bak itu ada 2, saya ndak tahu. Saya ndak tahu yang mana, tapi saya dapat info bahwa salah satunya itu terkena najis. Atau saya tadi melihat ada kucing yang baru saja makan bangkai tikus terus masuk ke situ. Jangan-jangan minum lidahnya, mulutnya dimasukkan ke bak situ, salah satunya. Meskipun kondisi orang yang mau bersuci itu buta, artinya dia sebenarnya ada uzur untuk mendeteksi itu kan kemampuannya lebih kecil, nggih. Kekuatannya itu lebih kecil dibandingkan orang yang bisa melihat karena bisa melihat gerakan air, oh yang ini bergelombang, atau melihat warna air. Tapi kalau buta itu kan orang tunanetra itu kan lebih sedikit. Lah itu dia bisa berijtihad. Misalnya nek menurut sampean bertanya misalnya, boleh. Ijtihad itu diantaranya juga bertanya. Bertanya dari orang yang bisa dipercaya. Walau akhbarahu bitanajjusihi, lan lamun ngabari ing wong, ada yang memberitahu bitanajjusihi kelawan kenek najise air niki misalnya. Yang memberitahu, yang memberi kabar iku sapa sikotun, orang terpercaya, orang yang sikoh, orang yang bisa dipercaya. Wong iki jujur, wong iki temen, ndak pernah terdengar cerita dia itu menipu, dia itu bohong. Iki nek ngomong iki temen, lah niku sikoh. Wa bayyana lan nerangno, nggih. Au niku kudune nggih. Ngen kula malam mboten enten wae. Oh niku walau, nek niki wa idza akhbarahu bitanajjusihi sikotun bayyana sabab. Nggih. Wa bayyana lan nerangake sapa wong as-sababa ing sebab. Mas sampean tak kandhani yo. Aku ro 2 bak yang berisi air itu, yang ini yang najis, yang ini yang terkena najis. Yang memberi kabar ini orang yang terpercaya. Apalagi ditambah niku nek diganti au niku nggih enak. Atau orang yang memberi kabar itu meskipun dia tidak sikoh, dia itu memberikan bukti-bukti, sebab-sebabnya iki lho. Sebab iki lho Mas deloken. Banyune iki oba, mang kucing sampean ro kan mlebu rene lah, mang mari mangan tikus iki lho oba. Berarti yo cara aku iki sing. Nah niku penjelasannya itu bisa diterima.
Itu nanti bisa dipegang. Atau dia tanpa menjelaskan cuma menunjukkan saja dan dia orang yang sikoh, orang yang bisa dipercaya. Itu juga bisa kita ambil sebagai kesimpulan dugaan kuat bahwa ini yang kena najis, ini yang suci. Au kana utawa ana sapa wong sing ngabari niki iku faqihan, orang yang ahli fikih. Meskipun dia tidak begitu sikoh. Orangnya itu yo kadang bener, kadang gak bener, tapi terkenal ahli. Ngerti fikih, faham fikih. Faham hukum-hukum Islam. Ngapunten, kadang-kadang wong iku sing ahli hukum niku malah sing ahli melanggar hukum juga, karena dia mengerti celahnya. Lah, fakih itu kadang-kadang disifati seperti itu. Bahasa fakih, fuqaha itu kadang disifati orangnya alim berilmu, tapi orangnya itu ceroboh. Justru dengan ilmunya itu dia mencari celah untuk mencari yang ringan-ringan atau yang enak-enak, yang menguntungkan. Itu kan malah yang ahli hukum yang paham seperti itu ya. Kasus niku wong sing tersangka itu malah orang yang salah itu bisa menjadi benar kalau penasehat hukumnya itu orang yang betul mengerti celah bagaimana untuk lepas dari jeratan hukum itu pakai argumentasi apa. Nah itu orang ahli hukum itu sering disifati seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan keahliannya itu, kepakarannya itu, kefahamannya dengan fikih itu. Artinya sifatnya itu bisa kita kesampingkan. Kita lebih fokus kepada keahliannya. Ini memang orang ini ahli. Nah itu bisa kita pegang juga. Muwafikon, tapi dengan catatan muwafikon kang kita niki cocok. Orang yang memberi kabar itu kurang terpercaya, tapi kita cocok, kita setuju. Iya bener panjenengan, penjelasannya itu benar. Walaupun wong iki yo kadang rodok gak bener wong iki nggih. Tapi penjelasannya itu benar, ilmiah, betul itu. Nah itu kita bisa mengambilnya. Orangnya kurang dipercaya, tapi penjelasannya itu ilmiah. Dan kita setuju. Jenengan nek ngaji Safinah itu termasuk yang menjadi sebab orang wajib puasa. Di samping dia sendiri melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua dia dapat informasi akhbarahu sikotun, sama seperti ini. Yang bisa dipercaya, cocok maupun tidak cocok. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang memberi kabar itu ghairu sikoh, bukan orang yang dipercaya, tapi kita itu cocok. Mas, saya tadi berlayar, ini baru saja sandar, baru saja. Saya tadi itu lihat bulan tanggal 1 itu sudah kelihatan di tengah lautan itu. Jenengan dikasih tahu seperti itu, loh, aku kenal arek iki ya kadang guyon, kadang gak bener, kadang nipu. Tapi apa yang dia sampaikan itu saya setuju. Memang menurut saya memang besok itu sudah tanggal 1 Ramadan. Lah, panjenengan cocok setuju seperti itu meskipun yang cerita itu orangnya kurang dipercaya, itu harus dipakai. Nggih. Karena infonya itu bagaimanapun juga info. Info itu muhtamil bainas sidqi wal kadzib. Khobar itu loh. Kabar, info itu antara benar dan tidak itu sama-sama ada kemungkinan. Bisa benar, bisa tidak. Ditambah panjenengan cocok, maka bisa benar itu yang menambah poin cocokin jenengan tadi itu. Meskipun orangnya kurang dipercaya. Niki sing dimaksud au kana faqihan muwafikon, ada tambahan muwafikon. Kalau yang sikoh tadi tidak ada muwafikon. Seandainya dia dikasih kabar oleh orang yang sikoh, tidak perlu ada muwafikon.
Tapi kalau faqihan ini berarti konotasinya itu dia kurang bisa dipercaya dalam sikap sehari-hari. Nggih. Wong iki ngerti hukum tapi yo seringkali ngakali hukum nggih. Tapi panjenengan setuju, cocok. Lah itu panjenengan ambil agama atau syariat itu memberi izin. Nggih. Karena panjenengan cocok. Nggih. Dia yang tidak dipercaya, tapi panjenengan kan orang yang berniat mencari kebenaran dan kebetulan panjenengan itu cocok dengan keterangan orang yang kurang bisa dipercaya tadi. Panjenengan berniat mencari kebenaran dan mendapatkan keterangan yang cocok dengan apa yang menjadi dugaan kebenaran panjenengan tadi. Lah itu menjadi nilai plus, bisa diambil. Niku maksudnya ngoten. Kalau begitu yo iktamadahu mongko cekelono sapa wong ing informasi dari sikoh atau informasi dari orang yang menjelaskan sebab-sebab, nggih, argumentasi-argumentasi atau dari keterangan orang yang ahli, tapi kita setuju juga meskipun orang ahli ini kurang bisa dipercaya. Ambil itu informasi seperti itu, ambil sebagai tambahan, sebagai dasar untuk kita melangkah. Oh iki sing suci nek ngono. Iki sing tak nggo informasine teko wong iki ya, wong iki jujur ya. Wis aku ndeteksi ya gak ero, padha antenge banyune, padha beninge, padha gak ono baune, tapi jarine wong iki iso dipercaya. Iki jarine sing najis, iki sing suci, wis aku percaya karo wong iki. Wonten niku bener. Nggih. Nonton niku betul. Jadi agama itu mudah, nggih. Info-info seperti itu sudah dianggap benar. Perkara hakikat benar tidaknya itu di luar yang dituntutkan oleh agama syariat kepada kita. Dalam istilah fikihnya itu atau dalam riwayat itu nahkumu bid-dhawahir. Rasulullah sendiri begitu. Nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla bis-sarair, alas sarair. Kita itu menghukumi melihat yang konkret-konkret saja, yang dohir saja. Sementara yang tidak terlihat hakikatnya itu biar Allah, di luar kemampuan kita. Nggih. Nah, niku. Ada dua orang yang sengketa lapor kepada Nabi. Yang satu pinter menyampaikan argumentasi, yang satu kurang pinter. Kanjeng Nabi ketika memutuskan, ini saya putuskan berdasarkan informasi yang saya dapat. Nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kalau informasi dari yang cerita ini, yang benar yang ini. Tapi Allah yang lebih tahu hakikatnya yang benar siapa. Nah itu tidak salah. Mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada, minimal 2 itu, saksi 2, alat bukti 2, itu sudah dibenarkan dalam syariat, meskipun nanti keputusannya itu misalnya tidak sesuai dengan kebenaran yang aslinya. Tapi yang benar itu tidak bisa mendatangkan bukti. Sayyidina Ali pernah baju perangnya itu dicuri oleh orang. Kebetulan orangnya Yahudi. Ketika Sayyidina Ali tahu bahwa itu adalah baju perangnya, dia minta. Tapi orangnya itu menolak. Loh ini baju perang saya. Lalu Sayyidina Ali melaporkan ke pihak hukum. Padahal beliau ketika itu khalifah. Dilaporkan kepada qadhi, hakimnya itu, bahwa dikatakan ini baju perang saya. Ditanya, sampean Sayyidina Ali buktinya apa? Menuduh itu baju sampean itu buktinya apa? Sementara baju itu, baju perang itu faktanya ada dalam genggaman kekuasaan orang ini dan dia mengakui itu miliknya. Misalnya niki kitab niki di tangan saya dan saya mengaku bahwa ini milik saya, lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, loh itu kitab saya. Maka yang menuduh itu harus mendatangkan bukti.
Nggih. Misalnya dia bisa mendatangkan, loh saya tahu di halaman sekian itu ada tanda tangan saya. Di halaman sekian itu ada catatan coretan-coretan saya. Lah, ternyata ketika dibuka, iya bener. Nah, berarti yang dusta yang pegang tadi itu. Tapi kalau dia cuma ngaku-ngaku itu milik saya, mana buktinya? Ya saya enggak tahu, pokoknya itu milik saya loh, mboten saged diterima. Lah Sayyidina Ali ketika itu tidak bisa menghadirkan bukti. Apa ya sing tak gawe bukti ya? Enggak bisa. Tapi dia yakin bahwa itu miliknya. Nah, hakim itu enggak boleh dan memang tidak diputuskan untuk Ali. Wah, enggak bisa. Walaupun kenyataannya niku memang Ali. Dan Yahudi itu akhirnya di belakang layar itu setelah selesai keputusan bahwa diputuskan baju perang itu miliknya orang Yahudi tadi, orang Yahudi itu kagum loh, padahal Ali ini khalifah loh. Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hakim, dan hakimnya itu juga harusnya lebih memihak kepada ini sesama orang Islam, hakimnya Islam yang dibela, yang bermasalah dengan saya juga Islam, apalagi khalifah, kok dia membenarkan saya demi keputusan yang berdasarkan bukti-bukti. Lah niku kagum terus akhirnya malah masuk Islam niku yang seperti itu. Jadi hukum itu keputusannya diambil berdasarkan fakta-fakta lahiriah, dohirnya. Kalau ndak ada ya ndak bisa diputuskan, walaupun hakikatnya tidak seperti itu, tapi tidak salah, keputusan yang seperti itu tidak salah. Nggih, nah niku ngonten. Sampun faslun wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, Mas. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Ya itu kita pakai nahkumu bidzawahir tadi itu. Lantai. Ya lantai yang mau kita gunakan untuk sholat atau apa, baju itu kita pakai dohirnya. Dohirnya itu misalnya ono pesinge napa mboten, ya. Terus tadi kalau tadi itu memang melihat betul nyiprate pipis misalnya, yo sudah ndak usah dibikin ragu, wong kita tahu sendiri nyiprate lo. Tadi misalnya kena cipratan, lalu kemudian kita pakai, akhirnya kering. Setelah kering kita terus ragu, wah iki kena najis apa enggak? Wong tadi kita tahu kena cipratan, yo harus dihukumi masih najis, mutanajis. Kalau mau itu segera disucikan. Segera disucikan. Kalau kita yakin melihat, tapi kalau kita tidak yakin melihat kecipratan najis, terkena najis, dan najis yang bikin kita ragu itu tidak ada. Tidak ada itu bendanya tidak terlihat, warnanya tidak terlihat, baunya juga tidak ada, berarti dianggap tidak ada. Kalau bendanya tidak terlihat, warnanya tidak terlihat, baunya tidak tercium, ya berarti dihukumi tidak ada. Perasaan jangan-jangan BE soporo niku harus dibuang. Kita mengambil hukum berdasarkan faktanya. Karena memang kita tidak yakin bahwa itu kena najis.
Maka alat yang kita pakai itu ada bendanya, ada warnanya, ada baunya tidak. Kalau tidak berarti hukumnya suci. Sudah selesai, harus kita yakinkan diri kita. Itu solusinya begitu. Tapi kalau dari awal tadi memang kita itu yakin kena najis, terus kita biarkan akhirnya kering, lah itu namanya najis hukmiyah. Najis tapi sifat najisnya itu hilang padahal belum dibasuh, belum disucikan. Hukumnya tetap mutanajis. Artinya tidak boleh kita pakai untuk sholat. Solusinya bagaimana? Yang ragu tadi kalau memang dohirnya tidak ada, ragunya yang dihilangkan, kita tetap sholat dengan baju itu. Karena kita berprinsip faktanya tidak ada. Bendanya tidak ada, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, dan saya tidak melihat sendiri secara pasti ini terkena najis, hanya dugaan saja. Hanya dugaan saja. Kotor itu beda dengan najis loh. Kotor itu tidak mesti najis, bahkan menjijikkan itu pun juga tidak mesti najis. Ngapunten, air liur, air ingus, ingus niku, umbel niku, idu karo umbel niku kan menjijikkan. Tapi syariat tidak menjadikan keduanya itu sebagai benda najis. Tidak najis. Meler ngenten niki sampai netes nang baju atau ke tubuh yang lain tidak najis, walaupun niku nggih menjijikkan. Menjijikkan. Jenengan purun mau tidak salaman dengan orang yang tangannya itu habis diludahi, juju nang tangannya niku, mari ngono ayo salaman. Loh kan suci, tapi walaupun suci itu menjijikkan. Jadi najis itu sesuatu yang menjijikkan, mustakdzar, plus tidak mengesahkan sholat, mencegah keabsahan sholat. Menjijikkan tapi tidak mencegah keabsahan sholat, kotor misalnya hujan-hujan ngenten iki. Terus bajunya itu biasanya celana itu kena genjret, kena cipratan air di jalan itu loh, lah itu panjenengan nggak usah ragu najis napa mboten, karena air di jalan itu suci semua. Kecuali kalau jenengan lewat di atas got yang warnanya hitam bau, kecipratan di situ lah niku pancen najis. Tapi kalau air hujan meskipun niku bletok tanah berlumpur, yang kalau kena baju putih itu langsung warna putihnya menjadi kotor, tapi itu kotor cuma itu tidak dihukumi najis. Artinya panjenengan kita itu jangan ragu ketika baju kita di jalan, biasanya udan-udan ngeten iki kan nggih, celana iku kecipratan nduk dalan, kena hujan, kena nopo air genangan-genangan niku mboten usah ragu, itu suci semua. Nggih. Lho BE najis, BE niku wis mboten iso dipakai, nggih. Yang harus kita pakai itu kalau kita melihat sendiri. Nggih. Ada kotoran hewan nyiprat. Wah iki tembeleke ayam iki. Nah niku nggih mambu wis jelas, mboten usah mamang, wis jelas mutanajis. Lah itu kita ambil sikap seperti itu. Kalau memang ternyata itu terkena najis, nggih, lalu kita tidak ada baju lain, nggih, itu alternatifnya kalau bisa pinjam, nggih. Kalau bisa pinjam itu kita pinjam. Biasanya di musola atau di masjid itu disediakan kayak sarung. Kadang ada yang menyediakan baju takwa juga. Untuk ibu-ibu biasanya disediakan mukena, roko. Itu nggih diantaranya nggih njagani untuk orang-orang yang barangkali musafir yang bajunya itu kotor. Nah, masjid itu bagus menyediakan baju-baju suci seperti itu. Nggih. Kadang khotib niku nggih. Ada salah satu masjid itu khotib itu juga disediakan jubah, jas, sarung, kopiah niku kadang disediakan. Saya tanya, loh niki buat apa niki? Di kantornya masjid itu ada lemari itu
di hanger ngonten niku, di gastok ngonten niku baju anu. Oh niki jagani khotib-khotib itu ada yang ketika jadwalnya di sini, beliaunya itu posisi istirahat kerja. Jadi kadang lupa dari rumah tidak membawa baju. Nggih. Ya bisa pinjam, bisa langsung memakai. Oh iya bener pancen nggih. Nopo-nopo itu toko pengalaman karena memang kanan kirinya itu pabrik perkantoran. Jadi kadang khotibnya itu posisinya habis mengajar atau habis kerja. Lah itu fungsinya supaya bisa khutbah. Karena khutbah itu juga syaratnya bajunya harus suci. Sama seperti sholat. Nah itu kalau memungkinkan pinjam ya pinjam. Kalau memang tidak bisa, nggih, sholatnya lihurmatil wakti namanya. Nggih, ya tetap sholat dengan baju yang kita hukumi najis, nggih. Karena memang tidak ada lagi, pinjam tidak bisa, waktunya sudah mepet, kita sholat di rumah tidak nututi, ya kita sholat di perjalanan itu dengan niat hormat waktu. Tapi nanti kalau sudah sampai rumah, diulang lagi itu sholat itu. Nah caranya begitu. Nggih, nggih Pak. Monggo. Dalam, oh nggih, Ibu, monggo Bu. Gensik Pak, Ibu Rumin. Napa Bu? Saya mau bertanya, Ustaz. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin agak berhubungan dengan pertanyaan tadi ya. Jika misalnya kita kena baju kita kena mutahnya anak ya, terus kemudian kita tidak ada baju lagi untuk ganti. Terus cara mensucikannya seperti apa Ustaz? Maksudnya apakah yang kena muntahan itu dibersihkan? Itu seluruh baju atau cuma muntahannya aja yang dibersihkan? Kayak misalnya sajadah juga, sajadah kena nggak sengaja kena pipisnya anak ya. Terus kemudian apakah seluruh sajadah itu najis atau hanya yang dibersihkan hanya yang terkena pipisnya aja? Kayak misalnya karpet di masjid juga gitu, seperti itu. Kalau kena pas nggak sengaja kena pipisnya anak itu apakah harus semuanya dibersihkan atau hanya ini yang kena najisnya aja? Beda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang wajib disucikan itu yang terkena najis saja. Makanya cukup dilokalisir saja. Tidak perlu semuanya, yang suci tetap suci. Baik pakaian, tempat niku nggih lantai, sajadah, karpet, bahkan makanan. Nggih, makanan selama tidak campur, nggih, kemasukan najis, kena najis, ketetesan najis, ya yang sisi ketetesan najis itu. Misalnya jenang ngonten nggih, jenang itu kan bisa diiris ngonten. Tapi kalau air ketetesan najis ya campur. Lah selama itu tidak campur, baju misalnya kena muta, ya kita lihat yang kena muta itu yang sisih mana. Nggih, terutama ini kalau di perjalanan nggih. Yang kita sucikan ya yang terkena najis itu saja. Kita ambil najisnya, tahapannya begitu. Nggih. Najisnya diambil dulu, sebab kalau najisnya tidak diambil, begitu kita basuh, meleber. Lah, meleber ini kok menyebarkan najis karena najisnya belum hilang. Jadi tahapannya najisnya panjenengan ambil dulu. Nggih. Diambil dengan lap atau tisu atau apa, pokoknya diambil dulu. Setelah najisnya diambil di lokasi itu sehingga tidak perlu menyebar yang lain. Kemudian sisanya itu dihilangkan warna dan baunya. Kalau ada sabun niku cepat menghilangkan bau. Kalau tidak ada pun air itu bisa menghilangkan bau. Kita gosok, kita sikat dengan tangan atau dengan apa yang kita temukan, dikucek dengan tangan, tapi sisi itu saja. Misalnya ujung baju atau tengah-tengah sarung atau rok atau panjenengan gamisnya itu, yaitu diambil yang kena itu,
kemudian najisnya dilepas, diambil, kemudian dikucek dengan air sedikit di tempat itu yang terkena najis tadi itu. Setelah hilang baru panjenengan basuh, digerojok titik sewilayah yang kena najis itu saja, sudah, maka itu sudah menjadi suci lagi. Yang lain tetap kering, basah itu kan tidak masalah karena sudah dibasuh, najisnya sudah diambil, bau warnanya sudah hilang, terakhir dibilas atau dibasuh, berarti statusnya itu sekarang sudah suci. Yang lain tidak perlu ikut-ikutan dibasuh. Koyok niki karpet masjid niki panjang dari utara sampai selatan, sing kena mek tengah tok, nggih gak usah digolong, diumbah kabeh. Ya cukup yang di tengah ini saja diambil najisnya, kemudian sisa warna bau itu dikasih sabun, nggih, nopo sing kuat aromanya niku, sret, terus digosok sedikit sampai warna dan baunya hilang. Mari ngonten dilap kering. Setelah itu sekarang statusnya menjadi hukmiyah. Tadi ainiyah, benda najisnya hilang, sekarang menjadi hukmiyah. Kalau najis hukmiyah tinggal digerojok sedikit saja, mboten perlu sampai basah yang melebar, mboten. Sewilayah yang terkena najis itu, nggih, misalnya cukup dengan air 1 gelas ngenten mawon pun cukup. Atau malah ndak sampai. Begitu merata sudah, berarti niki disentuh ngenten niki meskipun basah, statusnya itu sudah suci. Jadi carane ngonten Bu nggih. Nah, nggih, monggo Pak. Itu termasuk najis mughalladho Sama. Nggih. Cuma kalau mughalladho harus 7 kali, salah satunya campur dengan debu tapi hilang dulu. Syaratnya hilang dulu. Nonton nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz. Nggih. Sekali lagi soal najis. Nggih. Soal najis najis. Nggih. Saya tuntutan saya seorang muslim. Nggih. Memilih anjing. Berarti dicium sama anjingnya. Apakah itu tidak najis? Anjing. Dicium. Ya. Dicium niku diembus napa didilat. Itu ya. Apakah itu tidak najis? Kalau najis, apakah itu disiram gitu aja? Karena anjingnya pemeliharaannya itu tidak lulus. Berarti dicium. Itulah catatan. Kedua, maaf ibu dan catatan ini soal foto. Apa? Pertanyaan saya akan foto. Nggih. Seorang laki-laki yang sudah dewasa Mike rati jauh, nggih. itu kalau kita kadang mimpi basah. Nggih. Ya. Apakah itu najis ataukah bagian betul dihilangkan si mimpi basah tadi? Maninya, spermanya. Ya, maninya, mimpinya itu. Nggih. Sebetulnya pertanyaannya banyak sekali karena mengingat waktunya itu ya sudah cukup siang tadi. Sekian saja nanti tanyakan lagi. Nggih. Itu pertanyaan saya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjing itu termasuk najis mughalladho. Nggih. Baik air liurnya, air kencingnya, darahnya, keringatnya, segala sesuatu yang terkena tubuhnya anjing dan babi itu hukumnya najis mughalladho kecuali kalau sama-sama kering. Nggih. Misalnya ketenggor bulu, baju jenengan itu kering betul, nek bajune jenengan ada basah, terus anjingnya kering, lah kering dengan basah itu nanti ada melekat, pindah, najisnya itu pindah. Tapi kalau kering sama kering itu nggih gesekan gitu saja, nanti lepas bau, asalkan baunya ndak ada. Kalau ada bau berarti ada yang melekat.
Tapi kalau kering dengan kering, kering betul nggih. Sentuhan, lah itu bendanya ndak ada yang melekat, baunya ndak ada yang melekat, lah itu dimakfu. Walaupun sentuhan. Nggih. Lah hidung niku pasti basah. Nggih. Tinggal napa ngecek dicium, misalnya yang kena tangannya atau bajunya, wah kena bau anjingnya itu. Nah, kalau ada baunya berarti niku masuk kategori najis mughal lado. Nggih. Anjing niku cara mensucikannya nggih, kalau tidak ada warnanya tinggal bau saja, tidak ada benda dan warna, tinggal bau saja. Nah, niku dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nggih. Kalau mau sholat misalnya nggih dilepas saja, nanti nyucinya misalnya cek gak repot. Orang-orang yang bekerja misalnya yang sentuhan dengan anjing, dokter hewan atau polisi yang pelacak anjing niku, membawa anjing pelacak niku, nah, itu pekerjaannya halal, nggih, halal. Najis iya, tapi pekerjaannya halal, bukan berarti menjadi dokter hewan yang mengobati anjingnya orang-orang itu kemudian rezekinya menjadi tidak halal. Mboten, rezekinya halal. Termasuk polisi, anjing pelacak, pelatih anjing itu supaya menjadi anjing yang pinter, itu rezekinya halal. Tapi najisnya tetap. Sehingga beliau-beliau itu kalau bekerja itu pakai baju yang untuk kerja, nanti ketika mau sholat tinggal lepas ngoten mawon. Ganti baju yang lain, misalnya pakai sarung tangan, sarung tangannya dilepas, berarti dalamnya sarung tangan kan tidak kena najis. Bajunya dilepas, berarti pakaian dalamnya kan tidak najis. Tinggal wudhu, terus pakai baju yang lain, sholat, nanti bekerja lagi, dilepas lagi, pakai baju itu lagi. Nah itu caranya begitu. Nggih. Jadi pekerjaannya jangan dihindari, sebab niku dibutuhkan juga niku, profesi-profesi seperti itu dibutuhkan juga. Niku ngonten sing pertama, Pak. Jadi kalau kena liur, kena penciuman dan ada baunya, apalagi ada bendanya, lo teles didilat iku mang, nah niku berarti mughalladah, cukup dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu pun suci. Debunya itu yang ke-5 atau yang ke-4, terus dilanjutkan ke-6, ke-7, sehingga bilasan terakhir itu air. Yang kedua, air sperma, air mani itu hukumnya suci. Oke. Karena manusia itu tercipta dari sperma, mani, dan manusia itu suci. Walaqad karramna bani Adam. Kalau sperma itu dihukumi najis, wah berarti menungso niki najis kabeh tubuhnya. Ya. Jadi walaupun niku menjijikkan nggih. Menjijikkan niku mimma immahin, bahasa Quran itu. Dari air sperma yang hina, mahin, yang hina, yang menjijikkan. Tapi tadi itu sekali lagi, tidak semua yang menjijikkan itu najis. Lah, yang najis itu yang selain mani itu, yang madhi, yang wadhi itu. Nggih. Orang kalau syahwat, nggih, melihat sesuatu yang membangkitkan rasa syahwat, itu terlebih dahulu dia keluar cairan. Nggih, pelumase lah. Cara Allah membikin tubuh kita seperti itu, nggih. Ketika ada rangsangan itu kemudian ada cairan itu untuk pelumas. Lah yang itu madhi namanya, itu najis. Nggih, kalau itu najis. Yang madhi itu najis, yang pelumas itu yang ketika ada dorongan syahwat muncul terus basah, lah itu najis. Tapi kalau mani, nggih, mimpi basah itu kan digambarkan keluar mani, nggih. Mboten ngompol lho nggih, ngompol ya basah nggih. Ngimpi ngompol basah, tapi niku kan mboten istilah mimpi basah. Mimpi basah itu sampai
keluar mani misalnya karena mimpi tadi itu. Lah, maninya itu hukumnya suci. Nggih, tapi orangnya wajib mandi junub. Nggih, orangnya wajib mandi. Cuma baju yang terkena mani itu suci, nggih. Jenengan kalau ngaji Bulughul Maram itu di situ ditampilkan hadis riwayatnya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu ketika mau sholat itu di bajunya itu ada bekas mani sperma. Itu oleh Sayyidah Aisyah cukup dikerok, nggih. Iki keroken Aisyah. Nggih, diperintah Rasulullah terus dikerok ngoten. Artinya kan kering nggih. Kering niku terus dikerok terus hilang bersih. Terus Rasulullah sholat dengan itu tanpa dibasuh. Nek Rasulullahnya mandi, cuma bajunya nih nggih. Baju yang dipakai itu ada kering kaku bekas kena sperma itu terus dikerok. Lah itu semakin menguatkan bahwa mani itu suci. Kecuali madhab Hanafi nggih. Madhab Hanafi itu mengatakan mani itu najis. Nggih. Dan ngerok niki bedane madhab Hanafi itu mensucikan itu tidak harus dengan air. Dikerok itu juga bagian dari mensucikan. Pokok sing penting ilang wis carane kaya apa ae pokok ilang itu berarti suci. Niku nek madhab Hanafi. Niki sekedar informasi. Kita memakai yang Syafi'i tadi itu yang secara umum mayoritas dipraktekkan oleh ulama-ulama kita masyarakat di Indonesia itu. Jadi mani itu suci. Tapi orangnya tetap wajib mandi besar junub, keramas, ya, kasarane ngoten, sampun, keramas, maksudnya rambutnya dibasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki meskipun tidak pakai sampo, sampo niku mboten wajib, sing wajib niku membasahi tubuh, menyiram tubuh. Permukaannya dari ujung atas sampai ujung bawah niku sing wajib. Pakai samponya mboten wajib, pakai sabunnya ndak wajib. Kalau ada ya alhamdulillah tambah bersih. Nah niku ngoten. Nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.